Nah, ini beberapa pertanyaan. Teman-teman boleh catat. Ini saya pastikan pasti muncul. Nanti kita coba berbagi bagaimana tips dan triknya menjawab pertanyaan ini. Yang paling penting akan muncul perkenalkan diri Anda atau ceritakan tentang dirimu. Ini pertanyaan pertama, ada yang muncul, ada yang tidak. Tapi saya selalu katakan ke teman-teman yang saya latih dulu, yang tempat kami latih, selalu katakan begini. Kalau pertanyaannya di awal terkait ceritakan tentang dirimu, maka saya pastikan Anda harus memastikan diri Anda sudah lolos tes wawancara. Kenapa dikatakan? Karena sebenarnya ketika dia memulai dengan pertanyaan ceritakan tentang diri Anda, itu Anda sudah bisa sudah bisa membranding diri Anda secara full. Bagaimana Anda menjual diri Anda dari seluruh aktivitas Anda, menceritakan diri Anda ke interviewer kita, ke pewawancara kita terkait bagaimana apa aktivitas Anda selama ini dari proses kuliah atau di luar perkuliahan dan lain sebagainya yang menunjang kontribusimu ke Indonesia. Itu ya. Jadi saya selalu wanti-wanti ke teman-teman, kalau pertanyaannya memulai dari perkenalan diri, Anda harus bisa memastikan diri bahwa Anda sudah bisa lolos tes wawancara. Itu ya. Kemudian pertanyaan biasanya yang muncul adalah, ini pertanyaan paling sederhana, tapi saya selalu merasa bahwa ini pertanyaan berat. Mengapa mau lanjut kuliah? Atau kenapa memilih lanjut kuliah? Nah, saya selalu bilang begini, pertanyaan ini sederhana dan itu cukup ruwet atau ribet bagi saya untuk menjawab kenapa mau lanjut kuliah. Biasanya pertanyaan ini, saya waktu tes, pertanyaan paling pertama muncul bukan perkenalan diri, tapi yang muncul adalah kenapa mau lanjut kuliah. Ini saya belum duduk ini. Saya dulu kebetulan offline di Gedung Keuangan Sulawesi Selatan tesnya. Itu saya belum duduk, pertanyaan pertama pewawancara saya, mengapa mau lanjut kuliah? Itu ngeblank saya karena saya benar-benar tidak mempersiapkan pertanyaan itu. Ya, satu hal yang mungkin kenapa saya bisa refleks menjawab karena selalu latihan. Dan pada akhirnya bisa jawab bahwa mengapa lanjut kuliah dan lain sebagainya, itu sudah. Saya yakin bahwa apa yang saya persiapkan pada waktu itu sudah benar dan akhirnya saya lolos di UM, kuliah dan teman-teman yang lain. Termasuk pertanyaan berikutnya biasanya muncul adalah mengapa? Pasti ini muncul. Kenapa memilih kampus itu? Kalau teman-teman yang melewati tes skolastik ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan yang Anda pilihkan. Ya, ada 3 pilihan. Biasanya yang ditanyakan adalah pilihan prioritas Anda, pilihan pertama Anda. Jadi yang Anda tempatkan di nomor 1 itu yang ditanyakan apa memilih kampus tersebut. Itu Anda harus mampu menggambarkan secara detail keterpilihan kampus itu. Mulai dari prestasi alumninya, mulai dari bagaimana eksistensi kampus tersebut, dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Itu Anda harus mampu jabarkan. Poin yang diinginkan oleh pewawancara kita di poin 3 ini adalah bagaimana apakah Anda benar-benar punya kemampuan, benar-benar punya keseriusan memilih kampus itu dengan cara bahwa Anda paling tidak setidaknya sebagian besar Anda mengetahui bagaimana gerak langkah dari kampus yang Anda pilih. Gitu. Kemudian bagaimana rencana studi Ibu nanti. Di sini poinnya adalah Anda sejatinya, ini yang saya tahu saya, kita berbagi saja. Setahu saya di bagian ketika dia tanya rencana studi adalah bagaimana Anda mampu selesai tepat waktu. Termasuk Anda harus tahu kurikulum yang berlaku di prodium, kurikulum yang berlaku di kampus Anda yang Anda pilih itu harus Anda mampu gambarkan. Beberapa teman-teman itu ditanya juga diminta juga menjelaskan apa-apa saja mata kuliah yang Anda akan pelajari di semester 1 dan semester 2. Itu bisa, kalau Anda tidak siap di situ, itu bisa menjadi salah satu yang bisa menggugurkan Anda. Iya. Terus ini saya lihat dulu. Apa kesulitan Anda semasa kuliah? Ini pertanyaannya pertanyaan psikologi. Jadi kalau Anda merasa bahwa iya tidak ada kesulitan saya, itu dianggap tidak normal oleh psikolog. Ya. Karena setiap orang dianggap punya kesulitan masing-masing menghadapi hidupnya selama kuliah. Mungkin ini teman-teman yang sementara jadi panitia, sementara jadi awardee di LPDP UM sudah tahu sebenarnya cara menjawabnya ketika ada pertanyaan seperti ini.
Nanti secara privat akan dibantu oleh teman-teman award di LPDP UM. Ini hanya saya jelaskan, kalau pertanyaan ini, apa kesulitan Anda semasa kuliah, Anda harus jawab. Jangan sampai Anda menjawabnya justru, mohon maaf Bapak Ibu, saya rasa tidak ada kesulitan saya. Karena mulai waktu saya kuliah, mulai dari kos yang disewa oleh orang tua, uang bulanan juga dikirim oleh orang tua, dan lain sebagainya, saya anggap tidak ada kesulitan. Itu dianggap tidak normal oleh psikolog. Jadi teman-teman harus berpikir mulai sekarang, kira-kira apa kesulitan yang bisa menarik perhatian dari wawancara Anda. Misalnya, saya kasih contoh ya, Anda pernah kesulitan itu mengolah data atau membuat judul skripsi, itu bagian dari kesulitan juga, ya. Itu bisa digambarkan ke pewawancara kita. Saya pikir Pak Lurah LPDP ini, Pak Yusuf juga sudah tahu sebenarnya bagaimana menjawab pertanyaan ini. Termasuk di apa trauma Anda, ini adalah pertanyaan psikolog. Pertanyaan psikolog ini pasti ditanyakan. Ya, karena yang ingin dijangkau oleh pewawancara di pertanyaan ini adalah bagaimana Anda bangkit dari trauma itu. Jadi sebenarnya dia akan melakukan wawancara secara in-depth atau in-depth report, akan in-depth wawancara secara mendalam ke teman-teman bahwa oke, trauma itu bagaimana? Coba gambarkan. Itu akan ditanya gitu. Terus bagaimana Anda bisa menyelesaikan trauma yang Anda alami itu? Dia sebenarnya ingin mengukur apakah di trauma Anda itu Anda bangkit butuh waktu berbulan-bulan, butuh waktu bertahun-tahun, butuh waktu justru hanya sekitar ya 1 hari 2 hari sudah selesai, sudah bisa bangkit. Nah ini cara psikolog untuk menilai Anda. Kalau Anda butuh waktu dengan kasus kecil atau dengan kasus yang Anda studi case yang Anda gambarkan di wawancara yang dianggap oke sedang, dan Anda butuh waktu berbulan-bulan, itu dianggap Anda tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Terlalu lama Anda menyelesaikan satu kasus dirimu sendiri, dan itu bisa menyebabkan terhambatnya perkuliahan. Saya berdasarkan beberapa sharing dari teman-teman, saya yang tangkapnya itu poinnya. Itu yang poin yang ingin dicapai dari wawancara ketika bertanya trauma. Jadi kalau Anda mau Pak, saya dulu ada trauma saya dan saya agak berat, saya butuh waktu 1 tahun untuk baru bisa bangkit. Itu bisa diukur dari hal masalah yang Anda alami. Kalau butuh ternyata misalnya traumamu hanya karena hilang laptopmu di kampus dan Anda butuh 1 tahun baru bisa ke kampus, itu saya pastikan Anda tidak lolos. Karena itu sebenarnya kami mengukurnya itu kecil. Itu Anda bisa pinjam laptopnya teman untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Itu ya. Jadi poinnya sebenarnya adalah ingin mengukur bagaimana Anda bangkit dari bagaimana problem solving Anda, kemudian bagaimana Anda bangkit dari masalah. Itu yang mau diukur. Kemudian apa kontribusimu? Kontribusimu ini mungkin teman-teman kalau berpikir secara refleks itu susah menjawab. Apa ini? Padahal sebenarnya hampir semua yang Anda lakukan hari ini adalah bagian dari kontribusi Anda ke Indonesia. Misalnya, dulu itu saya berpikirnya begini, apa kontribusinya? Saya sempat ngeblank beberapa detik, sampai pada akhirnya begini. Saya pikir saya bisa menyelesaikan studi saya sampai S1 dengan meraih gelar sarjana adalah bagian dari kontribusi saya ke Indonesia untuk pertegas diri saya bahwa saya salah satu SDM yang bisa diunggulkan oleh Indonesia. Nah, secara di luar dari kegiatan itu, di luar dari apa yang saya capai hari ini, saya juga mengikuti beberapa aktivitas yang bisa berkontribusi ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, waktu kuliah saya aktif di sini dan aktif di sini. Begitu. Itu bagian dari kontribusi kecil yang bisa Anda ceritakan ke pewawancara nanti. Kemudian apa cita-citamu? 90% semua orang akan ditanya apa cita-citamu dan jawabannya adalah dosen. Ya, 90%. Mungkin di atasnya itu 98%, terlebihnya baru mau jadi ini dan sebagainya. Saya selalu katakan begini, kalau jawabanmu semua cita-citanya adalah dosen, maka nilainya sama dengan yang lain. Karena tidak punya. Maksudnya gini, anggaplah Endah, kemudian Yusuf yang juga bercita-cita jadi dosen dengan kelompok yang sama diwawancara. Dia tidak memiliki gap yang sangat besar antara Indah dengan Yusuf, karena semua ternyata cita-citanya itu menjadi dosen. Gitu. Tapi sebenarnya realistis juga dari teman-teman bercita-cita itu berdasarkan apa yang Anda lakukan sebelumnya. Boleh dosen. Saya biasa taktisi begini ke teman-teman.
kalau Anda diwawancara, jangan jawab dosen. Kan kalau dosen nilainya 5, semua nilainya 5. Nanti Anda harus jawab begini. Sejatinya dan jauh dari lubuk hati saya mau jadi menteri. Tapi untuk sekarang yang bisa saya capai dari yang memenuhi persyaratan ketika saya selesai S2 lah, jadi dosen dulu. Gitu. Kalau jawabannya semua jadi dosen, saya mau berkontribusi untuk kampus dan sebagainya, biasa aja. Nilainya standar saja. Itu ya. Ya, selanjutnya yang ini juga nanti akan ditanya ke teman-teman, karena apa aktivitas Anda selama kuliah, kemudian apa strength and weakness Anda, apa kelebihan dan kekurangan Anda, kemudian kenapa tidak KLN. Biasanya orang yang pilih DN dalam negeri itu akan ditanya, kenapa tidak KLN. Begitu pun sebaliknya. Itu ya. Nah, di ini apa yang Anda akan lakukan untuk Indonesia sebenarnya untuk mengukur kesiapan teman-teman ketika selesai nanti. Ya, itu dia mau lihat apakah Anda punya plan yang besar untuk dirimu sendiri. Biasanya ditanya ini, apa yang akan Anda lakukan untuk Indonesia setelah studi, ngapain, serta beberapa pertanyaan in-depth lainnya. Pertanyaan in-depth yang saya maksud ini adalah semua pertanyaan di sini tadi adalah pertanyaan besarnya. Nanti akan banyak turunannya, ditanya kecil-kecil dan Anda harus siap menjawabnya. Biasanya kenapa harus ada pertanyaan in-depth atau pertanyaan turunan banyak untuk melihat apakah yang Anda jelaskan di awal itu benar atau tidak. Nah, poin paling pentingnya adalah jangan sekali-sekali Anda berbohong. Menjelaskan. Itu ya. Kecuali mengenai misalnya Anda bisa sedikit menggambarkan mengawal-awal yang besar bahwa Anda punya cita-cita sampai di sini dan sebagainya. Misalnya teman-teman kemarin ada teman saya ditanya kenapa mau milih menteri ini. Itu ditanya. Kalau Anda pilih menteri Kementerian Kemendikbud misalnya, Anda mau jadi menteri situ, terus ditanya dirjen-dirjen di Kemendikbud apa aja. Kalau Anda tidak siap menjawab itu, maka Anda sudah hanya berkhayal saja punya cita-cita. Maka Anda teman-teman harus siap betul itu. Ya. Oke. Nah, saya mau kembali ke pertanyaan awal ini dulu sebelum kita ke pemateri kita, kedua, pembicara kedua kita. Paling jelas ini adalah perkenalan diri. Kalau jawaban Anda, saya selalu di awal tadi katakan bahwa pertanyaan ini bagi saya, ketika saya ditanya ini, saya harus pastikan diri saya sudah lolos LPDP. Karena ini pertanyaan adalah bombastis, Anda full, bisa menjual diri Anda. Tapi kalau jawaban Anda, misalnya ketika ditanya, ceritakan tentang diri Anda menceritakan saya Yusuf, saya Enda, saya lahir di sini, saya S1 di sini, saya S2 di sini. Semua itu sudah ada di CV Anda. Ngapain yang Anda jelaskan? Ya. Jadi nilainya sama saja. Itu kalau kita berbicara grade itu 0 sampai 10, maka jawabannya 6. Dan nilainya 5. Kalau Anda menceritakan apa yang ada di CV, maksud saya, tidak usah Anda tahun lahir Anda, S1 Anda, kemudian ini. Sebenarnya Anda bisa menjelaskan dengan cara begini. Saya kasih tipsnya ya. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan saya Yusuf. Saya Sri Ismail. Saya Sri Ismail. Saya menyelesaikan S1 di sini. Saya bisa menggambarkan diri saya dalam 3 hal. Itu sudah menarik perhatian. Itu sudah bisa menarik perhatian pewawancara Anda. Jadi setelah Anda menggambarkan saya Sri Ismail, biasa dipanggil Asri, saya bisa menggambarkan diri saya dalam 3 hal. Yang pertama, itu sudah bisa menarik perhatian pewawancara Anda. Dibanding Anda menjelaskan apa yang ada di CV Anda. Misalnya saya orangnya easy going, jadi mudah bergaul, siapa saja. Kedua, saya punya jiwa kepemimpinan. Dulu waktu kuliah, saya aktif di organisasi ini sebagai pemimpin dan sebagainya. Itu sebenarnya Anda menggambarkan CV Anda, tapi sangat detail caranya, sangat menarik. Ya, seperti itu. Itu saja dulu sementara ini sebagai pemantik saja. Nanti dilanjut oleh bicara kedua dan kita bisa bicara banyak hal di tanya jawab. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.